Halo, selamat pagi kepada anak-anak Bapak kelas 10 IPS ataupun 10 MIPA. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar online ataupun tatap muka. Terima kasih yang sudah hadir dalam pembelajaran ekonomi pada hari ini, dan kita akan belajar kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang produksi. Dan kali ini kita akan belajar apa? Mari kita saksikan. Oke, kita kelanjutannya adalah tentang biaya produksi. Ya, minggu lalu kalian sudah mengerti apa itu produksi, dan sekarang kita belajar biaya produksinya. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah kalian mampu memahami konsep biaya produksi. Lalu yang kedua, kalian mampu menghitung konsep biaya produksi. Ya, jadi kedua poin inilah yang akan menjadi tujuan kalian pada akhirnya pada pertemuan ini. Oke, adapun daftar isi ya pada pertemuan itu yang pertama tentang gambaran ya. Gambaran itu ada berisi definisi dan menghitung konsepnya. Lalu yang kedua ada penugasan, itu tentang menghitung konsep biayanya. Lalu yang ketiga ada instruksi pengumpulan tugasnya. Ya. Lalu yang terakhir ada closing statement. Oke, baik, kita masuk ke dalam overview atau gambaran. Kalian harus siap ya, jangan fokus ya, tetap fokus maksud Bapak dalam pelajaran kali ini ya. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu tentang definisi biaya produksi. Ya, apa sih itu biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Ya, jadi itulah definisi dari biaya produksi. Oke. Nah, adapun jenis-jenis biaya produksi, ya, jenis-jenis biaya produksi. Ya, yang pertama adalah fixed cost atau biasa dikenal dengan biaya tetap ya dalam bahasa Indonesianya. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang tidak akan berubah seiring bertambahnya jumlah produksi ya. Biaya yang tidak akan berubah seiring bertambahnya jumlah produksi. Itu adalah biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, jenis biaya kedua adalah variable cost atau bisa dikenal dengan biaya variabel ya. Nah, biaya variabel adalah biaya yang akan berubah seiring dengan bertambahnya jumlah produksi ya. Biaya yang akan berubah seiring dengan bertambahnya jumlah produksi. Itulah biaya variabel atau variable cost dalam bahasa Inggrisnya. Lalu biaya yang ketiga adalah total cost atau di dalam bahasa Indonesia adalah biaya total. Ya. Nah, biaya total adalah penjumlahan antara biaya tetap atau fixed cost dengan variable cost atau biaya variabel. Ya. Bapak ulangi, biaya total adalah jumlah dari
biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Itulah total cost atau biaya total. Ya. Lalu yang keempat, ya, marginal. Ya. Biasanya dikenal dengan selisih biaya. Ya. Nah, marginal cost maksud Bapak tadi kurang lengkap atau MC dalam disingkatnya MC ya, yaitu adalah biaya yang terlihat ketika perubahan jumlah barang yang diproduksinya. Ya. Biaya total, selisih biaya total ketika berubah jumlah produksinya. Ya. Itulah marginal cost. Ya. Lalu adapun biaya kelima yaitu average total cost atau rata-rata biaya, total biaya. Ya. Rata-rata total biaya. Apa tuh rata-rata total biaya? Itu rata-rata ya total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika mengeluarkan atau memproduksi jumlah barang tertentu. Ya. Jumlah barang tertentu. Lalu adapun average fixed cost atau disingkat AFC, biasanya dikenal dengan rata-rata biaya tetap. Ya. Ya, artinya adalah rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika memproduksi jumlah barang tertentu. Itulah arti dari average fixed cost. Ya. Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika memproduksi suatu barang dengan jumlah tertentu. Itulah average fixed cost. Lalu yang terakhir ada average variable cost atau AVC. Ya. AVC. Biasa dikenal dengan rata-rata biaya variabel. Ya. Artinya adalah rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika memproduksi suatu barang dalam jumlah tertentu. Ya. Oke, inilah ketujuh jenis biaya produksi. Ya. Inilah konsepnya yang akan kalian pelajari. Lalu selanjutnya ada ya perhitungannya. Ya. Tadi Bapak sudah menerangkan apa itu fixed cost dan variable cost, ya, variable cost. Dan juga total cost. Nah, berarti kalau di dalam total cost, karena artinya adalah menjumlahkan fixed cost dan variable cost, ya, maka rumusnya adalah TC sama dengan FC ditambah VC. Ya. Nah, TC sama dengan FC ditambah VC. Nah, kalau Bapak bikin konsepnya, misalkan ada tabel seperti ini ya. Q itu ya, di sini ada 4 kolom. Q itu adalah jumlah barang. FC ini ya tadi sudah Bapak terangkan dan lalu VC dan TC. Nah, oke, Bapak buat misalkan Q-nya ada 0, lalu 1 dan 2. Dan 2. Oke. Lalu fixed cost adalah tadi kan Bapak bilang biaya tetap. Berarti contohnya 200 lah, 200 ya. 200 ya. Nah, berarti di Q dengan jumlah barang 1 maka fixed cost-nya atau FC-nya tetap 200 dan dengan jumlah barang yang 2
memproduksi 2 barang, maka tetap fixed cost-nya adalah 200. Oke. Nah, jadi variable cost ya, karena variable cost itu adalah tadi biaya yang akan berubah ya, biaya akan berubah seiring dengan bertambahnya jumlah produksi. Nah, karena jumlah produksinya nol, maka variable cost-nya juga nol ya, karena tidak ada yang ditambah di dalam variable cost. Nah, ketika dia jumlah barangnya satu ya, ketika dia jumlah barangnya satu, variable cost-nya misalkan dicontohkan ada 150 ya. Tapi nanti lalu yang ketika barangnya diproduksi 2, maka variable cost-nya 250 contohnya seperti itu ya, 250. Nah, jadi untuk menjawab TC-nya berarti FC ditambah PC ya, 200 untuk barang 0 ya, FC-nya 200 ditambah FC-nya 0. Berarti TC-nya adalah 200. Oke. Lalu ketika barang yang diproduksinya 1, maka total cost-nya adalah 350. Oke. Ketika barang yang diproduksinya 2, maka total cost-nya adalah besarnya 450. Nah, oke. Nah, inilah cara menjawab contoh cara menjawab total cost ya. Jadi kalau FC ya, kesimpulannya untuk part 1 FC dan VC adalah itu nanti kalau ketika ketemu dengan semua maka dia akan menjadi diketahui ya. Nah, jadi itu adalah keterangan yang akan kalian ketahui. Oke. Nah, lalu lanjut ya. Bentar. Lanjut ke dalam part 2. Nah, di part 2 ya. Di part 2 kalian tadi tentang marginal cost ya, marginal cost ya. Marginal cost itu didapat dengan rumus TCN ya dikurangi TCN kurang 1. TCN itu adalah total cost barang yang diproduksi ya, dikurangi total cost barang yang diproduksi sebelumnya. Ya. Nah, jadi yang tadi ya kita lanjutkan berarti nanti ada tabel baru lagi MC, ATC dan AFC ya. Nah, jadi untuk MC ya tadi Bapak bilang total cost barang yang diproduksi 0, misalkan 0 kan, total cost yang diproduksi barang 0, maka ya MC-nya adalah 0 juga ya, 0 juga ya. Nah, ketika total cost-nya yang diproduksinya 1, kan total cost-nya 350 dikurangi total cost sebelumnya ya. Sebelum 350 yang di total cost 350 kan 0. Berarti 350 dikurangi 0, maka hasilnya adalah MC untuk Q1 adalah 350. Oke, lanjut. Lalu untuk quantity yang kedua ya, atau jumlah produksi dengan 2 barang, total cost-nya 450. MC-nya berapa jadinya? Berarti 450 dikurang nanti 350. Hasilnya adalah 100.
Ya. Nah, itulah cara menjawab MC ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, lalu untuk average total cost ya, average total cost itu dengan cara ATC sama dengan total cost dikurangi Q. Maaf, dibagi Q ya. Nah, berarti kalau kita buat cari tahu ATC yang di dalam tabel ya, TC yang untuk Q atau jumlah produksi 0, TC 0 dibagi 0 berarti ATC-nya tetap 0 ya kan. Nah, lalu ketika jumlah produksi 1, total cost-nya 350, berarti 350 dibagi 1 berarti tetap 350. Lalu selanjutnya ketika total cost-nya 450, maka ATC-nya adalah 450 dibagi 2 yaitu 225 ya. 450 ya dibagi 2 yaitu hasilnya adalah 225. Nah, seperti itu ya contohnya. Lalu average fixed cost ya, average fixed cost berarti biaya tetap rata-rata. Nah, berarti kita lihat FC-nya, berarti kita lihat kebagian FC-nya dengan Q kan karena dibagi Q berarti ini ya. Nanti bagian ini akan saling berhubungan ya berarti FC yang pertama ya FC yang kuantiti 0 200 dibagi 0 berarti 0 ya. Lalu jumlah barang yang jumlah barang 1 berarti 200 bagi 1 yaitu 200. Lalu ketika jumlah yang diproduksinya 2 berarti 200 dibagi 2 yaitu 100. Ya, seperti itu. Nah, inilah cara mencari MC, ATC, dan AFC. Ya, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah mencari tadi yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini part 3, berarti konsep yang ketujuh adalah average variable cost ya. Nah, gimana cara mencari AVC adalah VC dibagi Q, yang artinya nanti kalian harus memperhatikan kolom VC ya, dengan Q. Ya. Nah, berarti nanti ketika barang yang diproduksi 0, maka AFC-nya adalah 0 dibagi 0, berarti 0. Ya. Lalu ketika yang diproduksinya 1, maka 100 AVC-nya adalah 150 dibagi 1. Ya. Nah, hasilnya adalah 150. Lalu ketika yang diproduksinya 2, berarti 250 dibagi 2, maka AF-nya adalah 125. Oke, nah itulah cara menjawab atau mencari average variable cost atau biaya rata-rata variabel ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah penugasan ya. Nah, jadi Bapak mempunyai tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini ya, Bapak sudah memberikan tabel jumlah yang diproduksi, lalu ada fixed cost dan variable cost dengan masing-masing
angka jumlah barang dan harga produksinya, harga produksi fixed cost-nya, lalu variable cost-nya masing-masing. Nah, jadi pertanyaannya adalah carilah besarnya total cost, marginal cost, average total cost, lalu average fixed cost, dan average variable cost dari masing-masing jumlah produksinya. Oke. Nah, selanjutnya adalah petunjuk pengumpulannya. Ya. Jadi yang pertama kalian kerjakan di buku tulis, lalu hasil pekerjaan kalian difotokan, upload hasilnya ke Classroom, dan batas pengumpulannya hari ini atau hari Jumat, tanggal 12 November, paling lambat jam 12 siang. Ya, paling lambat jam 12 siang. Oke, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran kalian. Akhir kata, selamat pagi dan sehat selalu. Bye-bye semuanya.